Patrick Kluivert girang bukan kepalang oleh Romeni bersinar di laga Inggris jelang debut bersama Timnas Indonesia. Demi kalahkan Timnas Indonesia, Toni Popovic rela lakukan hal ini jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahrain berulah lagi usai tak dituruti usul pindah ke venue netral. 8 utusan AFC pantau Timnas Indonesia di SUGBK. Ya Sobat Kamus Bola, yuk kita simak selengkapnya. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, patut berbahagia setelah striker barunya Oleh Romeni bersinar di kancah Liga Inggris jelang debut di skuad Garuda. Sang striker berusia 24 tahun sedang menanti laga debutnya bersama Timnas Indonesia. Setelah resmi disumpah sebagai WNI pada 8 Februari lalu, Oleh Romeni dipastikan tersedia untuk laga berikutnya melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025. Kehadiran Oleh Romeni diharapkan untuk mempertajam lini serang Timnas Indonesia yang memang dirisaukan sebelumnya. Tentunya Oleh Romeni diharapkan bisa menjadi mesin gol untuk skuad Garuda nantinya dan dia memberikan kabar baik untuk Kluivert. Pada Sabtu 1 Maret 2025 malam, Oleh Romeni bermain sebagai starter untuk klubnya Oxford United yang menjamu Coventry City di Stadion Kasam untuk laga lanjutan kasta kedua Liga Inggris Divisi Championship. Diaz sudah kebobolan sejak menit ke-7 setelah Jack Rudoni sukses menanduk umpan dari Tatsuhiro Sakamoto. Skor 1-0 bertahan hingga jeda turun minum. 8 menit setelah jeda turun minum, Oxford berhasil menyamakan skor melalui sang striker Timnas Indonesia, Oleh Romeni. Bergerak di dalam kotak penalti, sang striker berusia 24 tahun berhasil menyelesaikan bola dari Remislav Plasketa dengan tembakan ke pojok kiri gawang. Sayangnya, hanya 5 menit kemudian, Coventry mengembalikan keunggulannya melalui gol Aaron Mason Clark yang memanfaatkan blunder pertahanan Diaz. Oxford United juga berhasil menyamakan skor lagi melalui tandukan Elliot Moore yang memanfaatkan umpan sepak pojok dari Tyler Goddard, di mana Coventry mendapatkan penalti pada menit ke-67, namun Ellie Sims gagal melaksanakan tugasnya sebagai eksekutor. Meski begitu, gawang Diaz tetap kebobolan untuk ketiga kalinya setelah Sakamoto menyelesaikan peluang dari Jack Bidwell. Hal itu menjadi gol kemenangan untuk Coventry dengan skor 3-2. Oleh Romeni ditarik keluar pada menit ke-90 oleh pelatih Oxford, Gary Rowett. Meski Oxford United kalah, Timnas Indonesia setidaknya mendapatkan kabar menggembirakan melalui Oleh Romeni yang berhasil mencetak gol pertamanya. Dan berita selanjutnya, laga Timnas Indonesia melawan laga Timnas Australia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia penting untuk kedua kesebelasan. Hal itu karena Australia kini berada di peringkat kedua grup C dengan 7 poin dari 6 laga, sementara Indonesia ada di posisi ketiga dengan 6 poin dari sejumlah laga yang sama. Australia dan Indonesia berada di bawah pemimpin klasemen Jepang yang mengantongi 16 poin dari 6 pertandingan. Adapun di putaran ketiga itu, dua tim teratas akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjalanan ke putaran keempat dan tim posisi kelima serta keenam gugur. Pelatih Timnas Australia Toni Popovic menegaskan bahwa dirinya tidak ragu untuk memanggil nama-nama baru di skuad Australia seperti yang dilakukan terhadap Jason Geria dan juga Hayden Matthew. Jason merupakan pemain berusia 31 tahun yang pertama kali memperkuat Timnas Australia pada 2016. Akan tetapi setelah itu dia tidak dipanggil lagi. Akhirnya kembali bermain untuk Timnas pada 10 Oktober 2024 atas permintaan Popovic. Kala Australia menundukkan China 3-1 di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jason kemudian dipercaya lagi untuk turun di 3 pertandingan Australia berikutnya di grup C, yakni kontra Jepang, Arab Saudi, dan Bahrain, yang seluruhnya berakhir dengan hasil imbang. Lalu Hayden Matthew adalah bek tengah berumur 20 tahun yang debut di Timnas Australia era Popovic pada 19 November 2024 ketika mereka bermain imbang dengan tuan rumah Bahrain 2-2 di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kata Popovic yang menangani Timnas Australia sejak 23 September 2024 ini, dia mengatakan pihaknya terbuka dengan pemain-pemain baru.
Tetapi gaya permainan mereka harus cocok dengan timnas, jadi pihaknya masih aktif mencari. Popovic juga menyampaikan salah satu nama yang tengah dipantau erat olehnya untuk memperkuat pertahanan Australia pada laga Maret 2025 adalah Nektarios Triantis. Di mana Triantis merupakan gelandang bertahan bertinggi badan 1,91 meter yang dapat mengisi posisi bek tengah. Ia baru berumur 21 tahun dan belum pernah memperkuat timnas senior. Saat ini, Triantis juga membela tim Hibernian FC di Liga Skotlandia dengan status pinjaman dari klub Inggris Sunderland. Ia juga menjadi salah satu pemain pilar Hibernian, di mana dia bermain 19 kali di Liga dengan torehan 2 gol dan 2 assist. Kami sudah memantaunya sejak Oktober lalu. Hibernian tengah dalam performa yang bagus dan itu membantunya untuk berkembang. Demikian dikatakan Popovic. Bahrain meminta AFC untuk mengutus 8 orang untuk memantau laga lawan timnas Indonesia di Stadion SUGBK 25 Maret 2025 mendatang. Calon lawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Bahrain kembali membuat ulah. Kali ini mereka meminta AFC untuk mengutus utusan mereka memantau laga lawan timnas Indonesia di SUGBK 25 Maret 2025 mendatang. Hal ini diungkapkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat doa bersama menyambut Ramadan 1446 Hijriah pada Jumat 28 Februari 2025. Setidaknya ada 7 hingga 8 utusan AFC yang diminta Bahrain untuk memantau laga lawan timnas Indonesia di SUGBK 25 Maret nanti. Karena kita pernah mendapat peristiwa yang tidak mengenakan dulu walaupun tidak ada hubungan dengan timnas dan klub. Tentu ini harus kita antisipasi, bahkan ini yang saya dengar dari Pak Sekjen bahwa Bahrain dan AFC akan terus memantau selama ada pertandingan pada 25 Maret nanti. Jadi mengirim tim khusus, jadi kita agak bingung sih. Tapi itu bagian kita ngasih lihat jadi tuan rumah yang baik, kata Erick Thohir. Sebelumnya Bahrain lebih dulu membuat timnas Indonesia tercengang saat meminta FIFA dan AFC memindahkan laga ke venue netral. Mereka menilai SUGBK dan Jakarta tidak cukup aman bagi mereka. Bahrain mengklaim FA mengklaim mendapatkan banyak ancaman dari supporter timnas Indonesia buntut hasil imbang antara Bahrain dan timnas Indonesia pada 10 Oktober 2024 lalu. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, tidak ada alasan lagi Bahrain menganggap Indonesia tidak aman. Di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, timnas Indonesia sudah 3 kali menjamu lawan di SUGBK dan seluruhnya berlangsung aman. Garuda menjamu Australia, Jepang, dan terakhir Arab Saudi dengan baik walau ketiga laga itu memberikan hasil yang berbeda. Publik juga menyambut laga itu dengan antusias dan tiket laga terjual habis. Kita sudah membuktikan kemarin ketika melawan Jepang. Walaupun kita kalah 4-0, banyak keluarga dari Jepang datang, ibu dan anak semuanya bahagia. Saudi, ketika kita menang 2-0, kita juga tidak punya euforia yang berlebihan, kita layani tamu kita. Itu yang saya bilang, ketika kita ke Australia, kita kasih lihat bahwa kita bangsa yang besar. Ketika ada tamu, kita juga harus kasih lihat kita bangsa yang besar yang ramah, bersahabat tapi bolanya menangan, kata Erick Thohir.